kita harus move on teman-teman ya. Kita nggak boleh hidup di masa lalu, kan kita hidup sekarang sama besok ya, ke depannya ya. Kenapa kita masih membawa memori yang kemarin gitu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk Anda semuanya ya. Di sini saya ingin berbagi ke teman-teman tentang tips bagaimana kita bisa untuk segera sembuh, menjemput kesembuhan gitu ya, dan bisa lepas dari masalah di masa lalu. Karena saya mengamati dari beberapa teman-teman yang sakit itu banyak banget yang mereka masih sebenarnya ya nggak sadar hidup di masa lalu gitu ya. Misalkan gimana? Banyak yang ketakutan berlebihan, cemas berlebihan. Misalkan kalau mau keluar takut, naik motor takut, beraktivitas takut, di tempat yang ramai takut, kemudian melakukan aktivitas yang berat yang normal pada umumnya takut juga. Nah, kenapa mereka takut gitu kan? Nah, solusi yang paling baik adalah bukan sekedar kasih mereka obat terus kemudian kasih apa itu, nggak cuma sekedar itu ya teman-teman ya. Mungkin membantu ya, tapi belum menyelesaikan. Nah, maka solusi paling baik adalah kita harus tanya dulu, kenapa mereka takut? Nah, kita mulai dari pertanyaan itu dulu, dari why dulu, kenapanya gitu ya. Ternyata mereka beberapa waktu yang lalu itu pernah mengalami hal semacam itu. Pernah mengalami kejadian di mana itu terngiang di memori mereka saat ini. Contohnya ketika mereka mau kerja berat gitu ya, misalkan melakukan aktivitas rumah tangga pada umumnya deh, mencuci, kemudian ngepel kah, nyapu gitu ya, tiba-tiba jantungnya berdebar kencang banget, kemudian nafasnya sesak, nafasnya berat. Nah, mereka pernah mengalami itu mungkin ya. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang mereka mau melakukan kayak gitu pun takutnya udah luar biasa gitu ya. Takutnya kadang menurut orang normal tuh nggak wajar lah ya. Tapi bagi yang sakit ya sebenarnya itu memang kayak gitu rasanya. Kemudian ada yang takut bepergian jauh. Karena nanti tiba-tiba kalau bepergian jauh di jalan sesak napas, jantungnya berdebar cepat gitu ya, mual dan yang lainnya, sensasi kambuh, waduh pusing, nggak ada yang nolongin, nggak ada yang bantuin gitu ya. Karena dulu mungkin pernah mengalami hal seperti itu juga. Kemudian ada juga yang ketika tidak ada orang di rumah sama sekali ya, misalkan suaminya pergi kerja, orang tuanya juga pergi kemana gitu kan, anaknya pergi sekolah, sendirian tuh rasanya takutnya luar biasa. Nah, kenapa kok takut gitu ya? Takut kalau tiba-tiba kambuh, terus kemudian nggak ada yang bantuin pas kambuhnya itu. Nah, satu hal di sini ya teman-teman yang saya ingin tekankan, kenapa kita masih takut dengan hal seperti itu? Karena kita membawa memori kemarin, memori yang dulu, kejadian yang dulu tuh di masa sekarang. Itu sebenarnya kesalahan terbesar kita. Dan kenapa kita kok nggak sembuh-sembuh? Terus gimana dong mas? Gitu kan? Nah, saya selalu sampaikan di live, di video Facebook, di YouTube, di Instagram juga ya, bahwa kita tidak boleh mengafirmasi ke pikiran kita, ke kepala kita ini sesuatu dengan memori masa lalu. Nggak boleh menggunakan dulu saya pernah gini gitu, itu nggak boleh, kata-kata dulu gitu ya. Kemarin saya pernah ngalamin kayak gini nih, nah kemarin itu juga nggak boleh ya. Kita harus move on teman-teman ya. Kita nggak boleh hidup di masa lalu, kan kita hidup sekarang sama besok ya, ke depannya ya. Kenapa kita masih membawa memori yang kemarin gitu kan? Nah, kemudian setelah kita remove kata kemarin dan kata dulu gitu ya, satu lagi yang paling penting ya teman-teman, jangan gunakan kalimat tanya ya. Jadi ketika Anda ngomong ke diri Anda sendiri, oke, sekarang Anda mau pergi keluar, Anda mau beraktivitas pada umumnya, mau kerja berat misalkan, mau bepergian atau mau ngapain gitu ya, jangan bilang ke diri Anda, aku kuat nggak ya, gimana ya nanti kalau gini ya, gimana ya kalau gini ya. Nah, itu sedang mengkonfirmasi ke pikiran bawah sadar Anda sesuatu yang sifatnya negatif. Kira-kira kalau Anda mengungkapkan kata-kata itu kepada diri Anda sendiri, Anda jadi semangat nggak? Enggak sama sekali mas. Nah, masalahnya di situ. Anda sudah membawa memori yang kemarin, memori dulu kepada masa sekarang, Anda udah nggak semangat gitu kan. Kemudian Anda menyatakan kepada diri Anda sendiri gitu ya, dengan perasaan khawatir, dengan perasaan pesimis, kata-katanya negatif. Nah, kata-kata negatif itu dipicu dengan kalimat tanya. Terus gimana dong mas? Kita harus mengeluarkan kata-kata positif, kita harus mengafirmasi pikiran kita dengan kata-kata yang positif, dengan kalimat titik atau kalimat perintah.
oke deh aku mau nyapu, kuat nih, wah seger nih aku kalau nyapu, sehat, keringetan, wah jadi nanti sensasinya malah akan reda nih. Nah kayak gitu misalkan, oh nanti aku mau jalan-jalan, nanti uap asamnya yang di dalam dada ini akan keluar, kemudian nafasku jadi plong, aku jadi sehat, kata bagusnya balik karena aku bahagia, karena aku seneng. Nah kita harus mengkonfirmasi, harus mengungkapkan kata-kata itu ke dalam diri kita sendiri, teman-teman. Gitu ya. Jadi saran saya, lupakan kata kemarin, lupakan kata dulu, lupakan memori yang kemarin dalam hal apapun itu, ya. Ini konteks kecil terkait sakit Anda, ya. Tapi terkait dengan trauma, terkait dengan masalah di masa lalu, memori kelam lah di masa lalu gitu ya. Wah, itu bisa juga sebenarnya dibereskan, cuman butuh treatment khusus untuk hal tersebut. Terus caranya gimana Mas kalau yang sudah berat-berat gitu kan? Saran saya ikut mentoring saya aja. Insya Allah saya akan bantu Anda untuk melepaskan trauma di masa lalu, untuk bisa lepas lah dari hal-hal yang negatif di masa lalu yang selama ini Anda tidak sadari bahwa itu mengganggu kondisi kesehatan Anda. Gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.